Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para ikhwan dan akhwat yang sedang mendengarkan kajian ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini dalam ruang Zoom ini untuk sama-sama meningkatkan kualitas semangat kita dan spirit kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui sumber agama yang paling utama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di mana Al-Qur'anul Karim ini merupakan asas atau pondasi utama dari agama kita. Ketika Al-Qur'anul Karim dijatuhkan, dilecehkan dan ditinggalkan, maka ini merupakan tanda-tanda bahwa tiang agama kita itu juga akan roboh, karena Al-Qur'anul Karim merupakan sumber utama dari agama kita yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari waktu ke waktu kita perlu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini, yang dengan adanya pertemuan seperti ini itu bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Teman-teman, ikhwah dan akhwat, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kami bersama teman-teman sekalian diamanahkan untuk bisa menyampaikan sedikit tentang sejarah perjuangan Al-Qur'an Karim di zaman salaful ummah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sejarah bagaimana perjuangan umat Islam terdahulu, baik dari generasi-generasi di zaman Nabi SAW maupun generasi-generasi setelah mereka dan sampai kepada zaman kita akan menemukan mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Dan sebenarnya kita yang duduk pada ruang Zoom pada siang hari ini, termasuk saya sebagai pemateri, itu merasa sangat malu kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana perjuangan para salafus soleh terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena kita tidak bisa membayangkan betapa sedikitnya kuantitas perjuangan kita dibandingkan mereka. Di satu sisi kualitas kita yang masih sangat jauh dari mereka. Sehingga terkadang kita sangat malu kalau membaca bagaimana biografi mereka atau sejarah-sejarah mereka, tentunya yang disebutkan oleh para ulama, dan berita-berita yang sampai kepada kita tentang bagaimana perjuangan mereka, ini akan membuat kita sangat merasa tidak sebanding dengan apa yang mereka sudah berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu menjadi pahala besar bagi mereka yang kita sebagai umat Islam saat ini, kalau kita mau berusaha dan berjuang, insya Allah juga kita bisa mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan dan mereka peroleh. Teman-teman sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan salafus soleh tentang Al-Qur'anul Karim ini sangat banyak dan beragam. Jadi mereka memperjuangkan Al-Qur'an ini bukan hanya dalam satu bentuk, tapi banyak bentuk. Mereka tidak hanya berjuang tentang bagaimana Al-Qur'an ini bisa dibaca, atau bagaimana Al-Qur'an ini bisa dihafal, tapi juga beragam, banyak sekali perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan, yang semua itu berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dari sekian banyak perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh para salaful ummah terhadap Al-Qur'anul Karim, kami akan menyebutkan beberapa bagian atau beberapa macam yang mungkin bisa menjadi gambaran kita tentang bagaimana mereka memperjuangkan Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini dan keluar dari acara pada siang hari ini atau satu hari ini itu bisa mengikuti jejak-jejak mereka.
Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk perjuangan ya para salaful ummah, para umat-umat Islam terdahulu, baik dari kalangan sahabat, ya kalangan tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama qurra, ya ulama-ulama yang mengajarkan Al-Qur'an sampai pada zaman kita sekarang, ya di antaranya yang pertama adalah perjuangan mereka dalam menjaga Al-Qur'an. Ya, perjuangan mereka dalam menjaga Al-Qur'an, ya. Dan dalam menjaga Al-Qur'an pun ini sangat beragam, ya. Ya, di antara bentuk penjagaan mereka terhadap Al-Qur'an adalah pertama, menjaga Al-Qur'an ini agar tidak lenyap. Ya, menjaga Al-Qur'an ini agar tidak lenyap, ya. Di zaman dan ini yang kita kenal dengan sejarah pembukuan Al-Qur'an, ya. Kita kenal dengan sejarah pembukuan Al-Qur'an. Jadi sejatinya ya pembukuan Al-Qur'an yang dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin ini adalah bentuk perjuangan mereka untuk menjaga Al-Qur'an agar tidak lenyap dari muka bumi ini. Karena pada saat itu ya di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya ketika terjadi perang ya melawan orang-orang murtad, ya qital murtadin, ya banyak di antara kaum muslimin khususnya para penghafal Quran itu yang tewas di medan perang, ya. Maka melihat kondisi itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Abu Bakar dan menyampaikan ya sebuah mandat atau saran kepada seorang khalifah untuk segera mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, segera membukukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau tidak dibukukan Al-Qur'an ini akan lenyap dari muka bumi, ya. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin ya bahwa Al-Qur'an ini akan terjaga, akan tetapi tetap kita sebagai manusia itu memiliki andil ya sebagai seorang muslim untuk bisa berpartisipasi dalam menjaga Al-Qur'an ini. Ya, maka pada saat itu Abu Bakar sendiri berat ya untuk menerima saran ini karena memang Rasulullah SAW tidak memerintahkan, ya. Namun karena kondisi pada saat itu yang menuntut mereka untuk segera membukukan Al-Qur'anul Karim, maka dibukukanlah Al-Qur'anul Karim, ya pembukuan pertama di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana pada masa itu ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merintahkan Umar dengan ya Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ya hafalan-hafalan Quran dari para sahabat. Ya, kemudian mereka bukukan ya yang masih terkumpul dalam sab'atu ahruf, ya 7 bacaan Al-Qur'an yang diturunkan Al-Qur'an pada saat itu. Ya. Ini perjuangan para sahabat, ya. Jamaah sekalian, ya, perjuangan para sahabat tentang bagaimana upaya mereka untuk menjaga Al-Qur'an ini agar tidak lenyap. Ya, sampai pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika terjadi perselisihan ya antara pasukan Syam dan pasukan Irak ketika mereka akan menaklukkan sebuah kota, ya pada masa itu terjadi perselisihan di antara mereka di saat waktu sholat. Ya, mereka berselisih tentang bacaan sampai kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu memerintahkan ya para sahabat ya penulis Al-Qur'an pada saat itu yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit untuk bisa membukukan Al-Qur'an dalam satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, ya. Ini perjuangan yang luar biasa, ya. Makanya perjuangan ini kalau kita baca buku-buku sejarah itu dicatat sebagai hasil-hasil ya atau sebagai prestasi, ya, prestasi yang dihasilkan oleh khulafa Rasyidin pada saat itu. Sampai ada yang mengatakan a'dhamun nasi fil ajr a'dhamun nasi ajran fil Qur'an Abu Bakrin. Orang yang paling banyak pahala ya terhadap Al-Qur'an itu adalah Abu Bakar. Huwa awwalu man jama'al Qur'an. Ya, dia adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, dan ini bentuk perjuangan ya bagaimana Al-Qur'an itu bisa terkumpulkan ya di zaman Abu Bakar, kemudian datang zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Para teman-teman sahabat Al-Qur'an ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang bagaimana sejarah mereka atau perjuangan mereka tentang bagaimana menjaga Al-Qur'anul Karim itu. Kemudian lebih dari itu, ya ada bentuk penjagaan lain terhadap Al-Qur'an, yaitu bagaimana menjaga Al-Qur'an ini dari kesalahan-kesalahan membaca. Ya. Kesalahan-kesalahan membaca. Dahulu ya di zaman para sahabat ya para awal-awal tabi'in, ya orang-orang membaca Al-Qur'an itu dengan saliqah. Ya, dengan apa istilahnya sudah menjadi naluri mereka untuk baca Al-Qur'an dengan hal biasa, ya. Jadi ketika mereka melihat bacaan Al-Qur'an, ya, mereka langsung bisa membacanya.
karena itu sudah makanan mereka sehari-hari dan bahasa mereka sehari-hari. Ya, namun seiring berjalannya waktu, ya. Namun seiring berjalannya waktu, ketika banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, banyak di antara mereka yang baru masuk Islam dan tidak mengenal bahasa Arab, ya. Sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Qur'an. Ya, kesalahan-kesalahan yang kadang kesalahan-kesalahan itu bisa mencapai pada kesalahan fatal dalam baca Al-Qur'an. Ya, sehingga muncul ya para pendekar-pendekar ya dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ulama-ulama yang kemudian berpikir bagaimana supaya Al-Quran ini terjaga dari kesalahan-kesalahan membaca. Muncullah ya ulama-ulama yang berjuang dalam ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid tentunya ini adalah ilmu tentang tata cara baca Al-Quran untuk menjaga bagaimana Al-Quran ini agar tidak salah baca. Ya, tidak salah baca. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seiring berkembangnya Islam, banyak orang-orang yang masuk Islam dan mereka itu baru masuk Islam tidak mengenal bahasa Arab. Ya. Sama kayak dakwah, ya, dakwah kita di suatu tempat kadang berkembang, ya, sehingga orang-orang baru ini tidak tahu, ya, tidak tahu, mereka masih baru sehingga perlu dikasih tahu caranya, ya. Maka muncullah ilmu tajwid, ya, dari waktu ke waktu muncul para ulama-ulamanya, ya, dari masa ke masa yang datang dengan ilmu-ilmu tajwidnya, ada yang dengan syarahnya, ada yang dengan mukhtasornya, ringkasannya, ada yang dalam bentuk teks, ada yang dalam bentuk syair, terus sampai kepada ulama-ulama di zaman kita sekarang. Ini salah satu perjuangan mereka untuk menjaga ya Al-Quran ini dari kesalahan membaca, ya, dan itu pahalanya sangat besar, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara bentuk penjagaan mereka terhadap Al-Quran, ya, dan perjuangan mereka untuk menjaga Al-Quran ini adalah menjaga keautentikan Al-Quran, ya, menjaga bagaimana Al-Quran ini ya tetap asli, ya, yaitu ya bagaimana Al-Quran ini tetap asli sebagaimana yang diturunkan dari Nabi SAW, ya, diturunkan dari Allah kepada Nabi, ya, sampai kepada kita sekarang. Ya, dari sini muncul yang namanya ilmu riwayah, ilmu tentang sanad Al-Quran, ya. Jadi bagaimana kita mempelajari Al-Quran itu secara talaki, ya, syafahi, belajar langsung, ya, dari ulama-ulama yang sudah mempelajari Al-Quran, terus sampai kemudian kita bersambung kepada Nabi SAW. Maka sekarang ini kita lihat banyak sekali sanad-sanad Al-Quran, ya, dalam berbagai macam riwayat, ya, dalam berbagai macam riwayat. Ini tujuannya untuk menjaga keautentikan Al-Quran dan untuk membuktikan kepada orang lain bahwa Al-Quran ini memang terjaga, ya, karena diriwayatkan secara mutawatir, ya, dari orang-orang kita sekarang sampai bersambung kepada Nabi SAW, kepada Jibril dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu mungkin tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, ya. Kalau kita lihat atau kita dengar, ya, tentang bagaimana kitab-kitab lain, ya, baik Injil dan sebagainya yang ini tidak jelas, ya, sumbernya. Ya, sehingga pondasi agamanya itu bisa diotak-atik, ya, dan tidak memiliki sandaran yang kuat. Ya, makanya kita lihat ada sebagian ayat-ayat yang mereka hapus dan itu Allah sebutkan langsung. Ya, yuharrifunal kalim, ya, mereka merubah-rubah isi kitab mereka. Ya, adapun Al-Qur'an itu terjaga keautentikannya dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, bagaimana penjagaannya muncul tadi? Ya, ilmu-ilmu tentang sanad, ya, tentang riwayat yang akan mengantarkan kita, ya, bersambung kepada Nabi SAW dari bacaan Al-Qur'an yang kita pelajari. Ya. Nah, ini adalah bentuk upaya, ya, dari sebagian ulama, ya, dalam menjaga atau memperjuangkan Al-Qur'anul Karim. Ya, teman-teman sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru poin pertama, ya, tentang bagaimana menjaga Al-Qur'an. Ya, dari sini saja kita sudah melihat bagaimana usaha mereka, ya, yang luar biasa dalam membukukan Al-Qur'an, ya, membuat rumusan ilmu tajwid. Ya, tentunya orang-orang yang datang setelah mereka itu kan gampang. Ya, orang yang membuat pertama kali itu berat, ya. Tapi setelah datang orang-orang yang kemudian menyempurnakan materi tajwid ini akan sudah sangat mudah. Ya, kemudian bagaimana usaha mereka untuk menjaga keautentikan Al-Qur'an bisa sampai kepada kita seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan upaya yang tidak sedikit, ya. Upaya yang tidak sedikit. Di antara mereka ada yang sampai mengajarkan Al-Qur'an ini kepada ribuan orang, ya, bahkan ratus ribuan orang, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang kedua,
ya tentang ragam ya di antara bentuk perjuangan para salaful ummah dalam memperjuangkan Al-Qur'anul Karim adalah perjuangan mereka untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya, perjuangan mereka untuk mengamalkan Al-Qur'an. Tadi yang pertama, perjuangan mereka dalam menjaga Al-Qur'an dengan bentuk-bentuknya. Sekarang perjuangan mereka untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Mengamalkan Al-Qur'an itu ya tentunya membutuhkan jiwa yang besar. Ya. Karena kalau kita lihat Al-Qur'an itu hanya berapa lembar saja, ya. Dibandingkan dengan kitab-kitab lain yang berjilid-jilid ya. Ada kitab hadis yang berjilid-jilid, ya, kitab fikih yang berjilid-jilid. Al-Qur'an itu tidak sebanyak itu. Ya, tapi mengamalkan isi-isinya itu ya sangat berat bagi kita. Ya, makanya ya, mengamalkan isi Al-Qur'an ini membutuhkan jiwa yang sangat besar. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Bagaimana mereka memperjuangkan ya Al-Qur'an ini dari segi pengamalan. Kita lihat ya para salaful ummah itu adalah orang-orang yang ya gemar mengamalkan Al-Qur'an dari segi membacanya. Ya. Jadi terkenal mereka itu adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu mereka untuk Al-Qur'an. Bahkan ada seorang sahabat yang minta kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan menghatamkan Al-Qur'an. Ya, aku ingin menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu yang singkat." Maka kata Rasulullah, "Ya, kalau bisa 1 bulan 1 kali." Ya, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu." Ya, kata Rasulullah, "Kalau begitu 1 minggu 1 kali." Ya, sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu." Kata Rasulullah, "Kalau begitu tidak boleh kurang dari 3 hari." Ya. Kalau kita sekarang ya diberikan waktu untuk membaca Al-Qur'an ya dengan waktu 1 bulan, ya bukan menolak ya, tapi memang tidak mampu. Tidak mampu karena ya mungkin 1 bulan cuma bisa, jangankan berapa juz ya, 1 juz pun mungkin tidak selesai. Nah, itulah kelemahan kita untuk memperjuangkan Al-Qur'an. Ya, para sahabat, para ulama-ulama dahulu itu orang yang terkenal dengan bagaimana mereka sangat memperjuangkan Al-Qur'an dari segi membacanya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, dalam sholat mereka itu adalah orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya. Ya, terutama dalam sholat-sholat malam mereka. Ya, dalam sholat-sholat malam mereka. Sehingga terkadang Rasulullah SAW itu lewat di rumah sebagian sahabat dan Rasulullah mendengar sahabat itu lagi baca Al-Qur'an. Ya, suatu ketika Rasulullah lewat di depan rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Rasulullah mendengarkan lantunan yang begitu indah dari beliau. Ya, ketika besok pagi Rasulullah mengatakan, "Ya, laqad sami'tu mizmaran min mazamiri Ali Daud." Ya, tadi malam saya mendengarkan suara yang begitu indah, ya, bagaikan seruling yang dimiliki oleh Nabi Daud. Ya, sampai sahabat ini kaget. Ya, ternyata Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Al-Qur'annya pada malam itu. Ya, sampai ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Mereka berdua berselisih. Ya, ada sahabat, ya Abu Bakar kalau baca Al-Qur'an di malam hari itu dia baca Al-Qur'an dengan tenang, diam. Ya, dalam artian tidak keras karena dia membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu sudah didengarkan oleh Allah. Jadi tidak perlu keras-keras. Berbeda dengan Umar baca Al-Qur'an di malam hari dengan jahar, ya, dengan kuat untuk bisa mengusir setan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya jangan terlalu kuat, jangan juga terlalu diam. Ya, Rasulullah memberikan jawaban pertengahan. Ini pertanda bahwa mereka itu adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Sampai muncul pertanyaan begitu. Ya, karena kalau tidak ada kesan membaca Al-Qur'an, tidak akan muncul pertanyaan seperti itu. Ya, ini baru di zaman sahabat, ya, belum zaman ulama-ulama, apalagi di bulan puasa. Ya, yang terkenal dengan bulan Al-Qur'an. Ya, tentunya khutbah yang mereka lakukan di bulan puasa itu lebih banyak lagi. Bahkan ada seorang ulama yang pernah mengatakan, ya, saya pernah menghatamkan Al-Qur'an di tempat ini 4.000 kali. Ya, kita hidup mungkin 20 tahun. Ya, 20 tahun itu kalau dihitung-hitung per hari per bulan itu banyak sekali. Ya, 4.000 kali. Ya, ini sangat banyak. Dan mungkin ya belum ada kita yang hidup atau kita sekarang mungkin yang sudah hidup bertahun-tahun pun ya itu belum sampai 1.000 kali menghatam. Ya, bahkan 100 kali pun mungkin masih jarang dalam kehidupan kita. Maka kita memperjuangkan Al-Qur'an dari sisi membaca Al-Qur'an.
Berikutnya memperjuangkan Al-Quran dalam hal pengamalan Al-Quran itu dengan mentadaburi Al-Quran. Ya, para sahabat itu ya adalah orang-orang yang gemar mentadaburi Al-Quran. Ini juga bentuk perjuangan ya. Jadi kita jangan berpikir Al-Quran itu hanya diajarkan saja, hanya dibaca saja. Tidak. Mentadaburi Al-Quran juga bentuk perjuangan. Ya. Dan ini perjuangan-perjuangan salaful ummah pada saat itu. Ya, ada orang-orang yang sholat dengan satu ayat ya dari pagi sampai subuh. Ya, kenapa? Karena dia menghayati ayat itu. Ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah juga ada di antara mereka yang mengulang satu ayat itu dibaca berkali-kali ya dalam satu sholat itu. Ya, untuk apa? Untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu bisa melunakkan hati. Ya. Umar masuk Islam itu kan hanya karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, padahal orang yang begitu keras pada saat itu. Namun karena dia menghayati Al-Quran itu, ya maka Al-Quran itu bisa meluluhkan hatinya. Ya, dan ini pertanda bagi kita bahwa mentadaburi Al-Quran juga itu membutuhkan perjuangan. Ya, dan kalau kita bisa mentadaburi Al-Quran, kemudian mengamalkan isi-isinya, ya tentunya ini juga bagian dari usaha kita untuk memperjuangkan Al-Quranul Karim. Ya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah memperjuangkan Al-Quran dengan cara ya menghafalkan Al-Quran. Ya, menghafalkan. Jadi selain membaca, mentadaburi, bagaimana usaha kita menghafal Al-Quran. Ya, kadang kita ini ya baru menghafal sedikit sudah loyo. Ya, dan tidak ada semangat. Ya, cepat putur, cepat bosan. Ya, bosan itu hal yang manusiawi. Ya, tapi jangan dipelihara. Ya, jangan istilahnya kita memanjakan sifat bosan itu. Berhari-hari bosan terus. Ya, jangan. Ya, jadi kita harus segera bangkit dari kebosanan itu untuk berpindah kepada hal-hal kebaikan. Ya, seperti Al-Qur'anul Karim ini. Ya, ini butuh upaya ya dalam menghafal Al-Qur'an. Jadi kalau kita menghafal Al-Qur'an berhari-hari capek, itulah upaya kita, perjuangan kita. Ya. Jadi kalau ada orang lain yang perjuangkan Al-Qur'an dengan cara membaca, ada orang lain perjuangkan Al-Quran mengajarkan. Ketika kita menghafal Al-Quran, rasakan bahwa kita sedang memperjuangkan Al-Quranul Karim. Karena apa yang kita hafalkan itu akan menjadi bekal kita dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka kita tidak perlu berkecil hati dan tetap semangat ya untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Dalam menghafalkan Al-Quran sendiri terkadang terjadi perbedaan. Ya, dalam segi kapasitas. Ya, tentunya ini fadlu minallah ya. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Ya, kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus berjuang. Ya, berjuang capek. Kadang kita bangun tengah malam untuk menghafal murojaah, capek. Memang capek, tapi itulah bentuk mujahadah kita. Bentuk perjuangan kita untuk menghafal Al-Qur'an dan itu sudah dilalui oleh ulama-ulama salaf. Ya, ulama-ulama terdahulu. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat bersusah payah ya untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an. Dahulu ya mencari guru Al-Qur'an itu tidak semudah saat ini. Ya, dahulu susah. Mereka harus pergi safar, rihlah. Ya, kalau sekarang kita guru Al-Qur'an itu nganggur kadang. Ya. Kadang ya karena kita kadang tidak terlalu membutuhkan padahal kita sangat butuh ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya poin yang ketiga, bentuk perjuangan para salaf ya terhadap Al-Qur'an itu adalah perjuangan mereka dalam menyebarkan Al-Qur'an. Ya, dan kita insyaallah dalam program daurah ini kita punya program untuk bagaimana menjadikan Gorontalo ini ya sebagai kota Al-Qur'an. Ya. Nah, itu butuh pejuang-pejuang yang siap menyebarkan Al-Qur'an ini ke dalam ke kota ini ya sehingga tersebar di segala pelosok ya dan membumikan Al-Qur'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dalam proses penyebaran ya atau bagaimana menyebarkan Al-Qur'an ini, pertama menyebarkan Al-Qur'an dengan cara mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi ya orang-orang terdahulu itu sangat gemar untuk mengajarkan Al-Qur'an. Tujuannya apa? Tujuannya agar Al-Qur'an ini sampai kepada orang setelah mereka sampai kepada kita. Ya. Jadi ketika kita sudah mempelajari Al-Qur'an, ya maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengajarkan Al-Qur'an ini kepada orang lain. Ya, minimal ya kepada keluarga kita. Ya, anak istri kita, anak-anak kita. Kalau kita bisa lebih ya dari itu maka itu tentunya
lebih afdol ya, dan lebih berpahala untuk kita. Ya. Dan Al-Qur'an sampai kepada kita sekarang ini bukan dengan tidurnya para sahabat. Ya. Sekiranya para sahabat itu hanya tidur-tiduran, ya, kemudian mereka tidak keluar dari kota Madinah, ya, Al-Qur'an tidak akan sampai kepada kita. Ya. Saya ingat ada satu perang ya, di zaman salaf ketika itu, di zaman sahabat ada salah satu perang di mana ada seorang sahabat yang akan meninggal di sebuah kota. Ya, dan kota itu jauh dari kota Madinah. Ya, ketika dia mau meninggal, maka Khalid bin Walid mengatakan bahwa ya tenang ya, suatu saat nanti kaum muslimin akan mengingat bahwa kita pernah berjuang di jalan Allah dan meninggal di tempat ini. Ya, dan ini bagaimana para sahabat itu menyebar ya. Mereka itu menyebar untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, bahkan di zaman Utsman sendiri, ketika di zaman Utsman Al-Qur'an sudah dibukukan dalam satu bahasa Quraisy. Kemudian disebarkan ke berbagai macam pelosok ya Al-Qur'an yang dicetak. Dan itu Utsman menyebarkan Al-Qur'an yang dicetak kepada ya daerah-daerah lain itu dengan menyebarkan juga pengajar-pengajarnya. Ya, menyebarkan pengajar-pengajarnya ya, sehingga Al-Qur'an itu bisa tersebar kepada kita sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu ya bagaimana perjuangan para sahabat ya. Mereka bukan orang yang diam ya. Tapi mereka orang yang gemar untuk menyebarkan Al-Qur'an di mana saja. Bahkan mereka rela meninggalkan kota Madinah ya dan pergi ke pelosok-pelosok itu sampai menyebarkan Al-Qur'an. Ya, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan Al-Qur'an di kota Kufah. Ya, maka orang-orang yang tahu Al-Qur'an dari kota Kufah itu rata-rata murid Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada yang di kota Yaman, ada yang dan itu bagaimana upaya Rasulullah SAW untuk membumikan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an ini ada di mana-mana. Ya, dengan cara menyebarkan ya para sahabat, ya orang-orang yang paham tentang Al-Qur'an dan bagaimana mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, ya, upaya para salaf ya dalam memperjuangkan Al-Qur'an adalah usaha mereka untuk membela Al-Qur'an. Ya, usaha mereka untuk membela Al-Qur'an. Di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad itu pernah diuji ya di masa beliau dengan seorang khalifah yang memerintahkan setiap ulama untuk mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Ini diuji, ya. Jadi diuji bagaimana mengatakan Al-Qur'an ini adalah makhluk, ya. Namun ya Imam Ahmad dan rata-rata ulama pada saat itu karena sudah terdesak, mereka mengambil rukhsah untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya. Kecuali Imam Ahmad ya rahimahullah taala yang bertahan memperjuangkan ya bahwa Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan beliau rela untuk dicambuk, disiksa disebabkan karena hal itu, ya. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dan ini mungkin terjadi di zaman kita ya. Ada yang mengatakan bahwa kita dibohongi pakai ya Al-Qur'an, ya. Sehingga terjadi bagaimana ulama orang-orang Islam membela Al-Qur'an ya sampai turun istilahnya ke jalan untuk membela Al-Qur'an, dan ini bentuk bagaimana kita memperjuangkan Al-Qur'anul Karim. Jangankan Al-Qur'anul Karim ya, bahkan sesuatu yang bertuliskan ya lafaz Allah Subhanahu wa taala juga perlu untuk kita perjuangkan. Ya, saya ketika pertama kali sampai di Sudan ya, belajar di sana, ketika saya sholat Jumat ya, di awal-awal saya masih baru sampai itu, ketika sholat Jumat saya pernah mendengarkan seorang khatib ya berasal dari Mesir. Beliau menyampaikan kisah ya, ada seorang khalifah yang ketika itu uang koinnya jatuh di sumur ya, uang koinnya jatuh di sumur ya, filsun zamannya fulus ya, yang jatuh ke sumur. Nah, filsun ini kalau kita lihat secara atau pada saat itu ya, dalam artian nominal pada saat itu, ini adalah uang yang paling rendah mata uangnya, ya, atau nilainya sangat di bawah, ya. Ya, kalau kita sekarang macam 100 perak lah, ya. Nah, ketika jatuh di sumur, khalifah ini mengadakan sayembara. Siapa yang mampu mendapatkan uang dan mengambil uang itu, dia akan diberikan hadiah yang luar biasa. Ya, sampai orang-orang heran, wahai khalifah, ya, hanya satu fil saja. Kalau istilah kita cuma 100 perak saja. Ya, 100 perak itu kalau jatuh dari kita, ya, jangankan mau diambil, ya, mau dilihat ulang itu sudah tidak ada. Mungkin kita biar sajalah cuma 100.
Ya, apalagi mau kasih hadiah orang yang bisa mendapatkan dan mengambil uang itu. Ya, dikasih hadiah yang begitu besar. Apa kata khalifah ini? Iya, saya akan kasih hadiah bagi orang yang bisa mengambil uang koin itu. Kenapa? Karena uang koin itu bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagaimana mereka membela Al-Qur'an ini, ya, bahkan sampai seperti itu. Karena itu adalah lafaz Allah, sehingga dia berikan hadiah ya bagi orang yang bisa mendapatkan Al-Qur'an. Ini diantara bentuk-bentuk perjuangan para salaful ummah tentang Al-Qur'anul Karim, dan masih banyak perjuangan-perjuangan mereka, ya, dan masih banyak beragam tentang bagaimana upaya mereka untuk melestarikan Al-Qur'anul Karim. Ya, terutama dalam hal penyebaran Al-Qur'anul Karim hingga sampai kepada kita sekarang, ya. Yang tentunya ini tidak dengan diam, ya, dan tidak bergerak, tapi mereka bergerak, ya, dari rumah ke rumah, ya, sampai Al-Qur'an ini bisa tersebar, ya, sampai di zaman kita sekarang, ya, dengan keontentikan yang ada. Maka ini menjadi motivasi bagi kami pribadi dan teman-teman sekalian, ya, untuk berusaha dan berupaya sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk bisa menjadi pejuang-pejuangan Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa memperjuangkan Al-Qur'an dengan membaca Al-Qur'an setiap hari, maka kita mencari perjuangan lain tentang Al-Qur'an. Ya, baik dengan mengajarkan Al-Qur'an, baik dengan membela Al-Qur'an, baik dengan menyumbangkan uang untuk Al-Qur'an, ya. Ini bentuk-bentuk perjuangan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi sebab kita diangkatkan derajat di sisi Allah. Ya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Ya, telah diturunkan kepada kalian, ya, sebuah kitab yang di dalamnya ada kedudukan bagi kalian. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Qur'an ini, dan akan menghinakan derajat orang lain dengan Al-Qur'an. Kita tidak harus saling menjelek-jelekan dan saling merendahkan. Ya, ada orang yang hanya bisa baca Al-Qur'an, ada orang yang hanya bisa ada orang yang hanya bisa berinfak, ya. Semua yang bisa kita lakukan untuk Al-Qur'an itu sudah bernilai pahala. Ya, dan tentunya kita tahu dengan kondisi kita masing-masing, ya. Dan apa saja yang bisa kita berikan untuk Al-Qur'an, maka itu yang kita berikan, ya, tanpa kita harus merendahkan, ya, kinerja, ya, dari orang lain yang mungkin tidak sebesar kita kinerjanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan itu dari kami pribadi, ya, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.